Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Viola dan rekan saya Muhammad Bintang pada praktikum MAP 2. Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai analisis optimasi dan keputusan. Jadi, apa itu optimasi dan keputusan? Keputusan adalah proses yang mencakup semua pemikiran dan kegiatan yang dipadukan guna membuktikan dan memperlihatkan pilihan terbaik. Sedangkan optimasi merupakan kriteria dari pengambilan keputusan di antara pilihan terbaik dan mampu mencapai kriteria sasaran dari dilaksanakannya tindakan. Terdapat 4 hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada keadaan dasar, yang kedua probabilitas, yang ketiga keputusan atau tindakan yang dilakukan, yang keempat payoff atau keuntungan yang diperoleh dari keputusan tersebut. Selanjutnya ada kondisi pengambilan keputusan. Kondisi pengambilan keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kondisi pasti. Di kondisi pasti ini terdapat adanya pengetahuan tentang kondisi yang terjadi. Nilai probabilitasnya sempurna, P sama dengan 1. Kondisi kedua yaitu kondisi resiko, di mana informasi yang tersedia tidak sempurna dan tidak lengkap. Probabilitas hasil dapat diperkirakan dengan notasi matematika 0 kurang dari P kurang dari 1. Kemudian yang terakhir ada kondisi tidak pasti. Kondisi yang dimungkinkan akan terjadi tidak diketahui sama sekali. Probabilitasnya tidak dapat dihitung atau P sama dengan 0 dan model keputusan yang digunakan pun tanpa probabilitas. Selanjutnya ada pengertian pohon keputusan. Apa itu pohon keputusan? Jadi pohon keputusan merupakan diagram pilihan keputusan dan peluang kejadian yang menyertai keputusan serta hasil dari hubungan antara pilihan dan kejadian. Setiap cabang dari pohon keputusan merepresentasikan kemungkinan kejadian dari suatu keputusan. Pohon yang dalam analisis pengambilan keputusan dapat menunjukkan pemetaan terkait alternatif-alternatif strategi atau keputusan yang dapat diambil dengan berbagai kondisi atau dampak yang mengikutinya. Kemudian selanjutnya ada kriteria pengambilan keputusan. Kriteria yang pertama yaitu kriteria maksimin. Kriteria maksimin menggunakan konsep maksimum dari nilai minimum dalam proses pengambilan keputusannya. Tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, dari setiap alternatif tentukan minimum perolehannya. Lalu cari nilai maksimum dari nilai minimum perolehan dan pilih alternatif dengan nilai terbesar dari minimum perolehan. Selanjutnya, ketiga, pilih alternatif dengan nilai perolehan terbesar. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu kriteria Bayes Decision Rule. Kriteria ini menggunakan konsep nilai harapan atau expected value sebagai dasar perhitungannya. Tahapan penggunaan kriteria ini adalah yang pertama, dengan menggunakan probabilitas awal hitung nilai harapan setiap alternatif pilihan. Kemudian, memilih alternatif dengan nilai harapan maksimum. Itu saja materi tentang analisis optimasi dan keputusan. Baik, saya lanjutkan untuk langkah-langkah praktikumnya. Dipastikan terlebih dahulu kalian sudah menginstal aplikasi Toranya, lalu kalian searching saja. Dibuka saja langsung. Nah, tampilan aplikasinya seperti ini. Untuk yang versi yang diberikan, misalkan ada yang punya versi lain, nanti sekiranya mengikuti saja. Lalu, apa yang akan kita lakukan di sini? Yaitu pertama dengan memperhatikan ada soalan ini, soalan berikut. Contoh soal, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis cat tembok, yaitu cat bagian dalam dan bagian luar. Dua bahan baku diperlukan, A dan B. Untuk memproduksi dua jenis cat tersebut, bahan baku A hanya dapat disediakan 6 ton per hari, sedangkan B 8 ton per hari. Setiap hari diperlukan bahan baku seperti yang ditujukan pada tabel berikut. Nah, ini ada tabelnya. Ini untuk cat luar,
per hari, berapa ton per hari. Dan ini cat dalam. Dan ini yang tadi maksimal ketersediaan per hari. Ini untuk bahan A dan bahan B. Yang tadi dikatakan di sini. Nah, pertanyaannya, survei pasar menunjukkan bahwa permintaan terhadap cat luar tidak dapat melebihi cat dalam sebanyak lebih dari 1 ton. Survei menunjukkan bahwa maksimum permintaan terhadap cat dalam adalah 2 ton per hari. Harga penjualan cat bagian luar adalah 3.000 per ton, Rp3.000 per ton, dan cat bagian dalam adalah 2.000 per ton. Pertanyaannya, tentukan berapa ton cat yang harus diproduksi dalam 1 hari, berapa luar dan berapa dalam. Lalu, baru kalian sudah mengetahui soal ini, bisa masuk ke aplikasi Toranya. Selanjutnya kalian klik here, pertama klik here, lalu muncul main menu seperti ini. Kalian kemudian pilih linear programming. Nah, kemudian muncul seperti ini. Bagian select input mode, kalian tetap seperti ini. Semuanya select input format juga tetap seperti ini. How many N, how many D juga tetap seperti ini. Lalu masuk ke go to input screen. Nah, ada seperti ini muncul. Kemudian karena kasusnya tadi berdasarkan soal yang tadi, bisa kalian perhatikan saja. Untuk problem title, kalian tulis saja cat. Lalu untuk number of variable, kalian tulis 2 karena bagian dalam dan luar tadi. Untuk number of constraints, kalian tulis 4. Enter. Nah, keluar input grid linear programming seperti ini. Untuk var name X1 kalian tulis luar, X2 kalian tulis dalam. Untuk maximas di yang luar kalian tulis berdasarkan fungsi yang kalian dapat dari soal tadi, yaitu Z sama dengan 3000 XI ditambah 2000 X2, 3000 X1 ditambah 2000 X2. Jadi untuk maksimasnya yang X1 kalian tulis 3 dan yang X2 kalian tulis 2. Nah, kemudian untuk constraint 1 kalian masukkan fungsi kendala yang pertama, yaitu X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 6. Jadi untuk X1 nya kalian tulis 1, sini kalian tulis 1, lalu untuk X2 nya kalian tulis 2, dan untuk RHS nya kalian tulis 6. Selanjutnya untuk constraint 2 kalian masukkan fungsi kendala kedua, yaitu 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 8. Untuk X1 nya yang tulis 2, X2 nya 1, X3 nya untuk RHS nya 8. Kemudian untuk constraint 3 masukkan fungsi kendala 3, yang itu X2 min X1 lebih kecil sama dengan 1, atau min X1 tambah X2 lebih kecil sama dengan 1. Jadi untuk X1 nya kalian tulis min 1, X2 nya 1, dan RHS nya 1. Dan untuk constraint yang keempat, kalian tulis fungsi kendala keempat, yaitu X2 lebih kecil sama dengan 2. Kalian masukkan X1 nya 0, X2 nya 1, dan RHS nya 2. Tuh. Kemudian untuk lower bound kalian tetap seperti ini, upper bound-nya tetap seperti ini, dan districtnya tetap seperti ini. Kemudian sudah kalian input, kalian klik solve menu, dan otomatis akan memunculkan perintah untuk men-save. Kalian save saja dulu di tempat yang kalian pahami. Kemudian setelah sudah kalian save, akan ke menu seperti ini. Kalian klik aja solve problem,
lalu algebraic, dan final solution. Muncul lagi select output format, tetap seperti ini saja, lalu go to output screen. Nah, muncullah outputnya seperti ini. Ada 4 tabel. Sekilas seperti satu tabel, tapi sebenarnya ini ada 4 tabel. Ini tabel 1, ini tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Untuk praktikum sampai seperti itu. Selanjutnya akan dibahas untuk penjelasan outputnya. Baik, jadi untuk output pembahasannya, tadi kan sudah saya sebutkan kalau ada 4 tabel. Tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Nah, dengan soalan yang tadi, yang tujuannya ingin tentukan berapa produksi cat ini, baik yang luar dan yang dalam. Nah, dari itu untuk pembahasannya kita bahas satu-satu arti dari apa-apa yang di tabel ini. Jadi yang pertama, ini nilai yang di tabel pertama, value ini 3,33 dan 1,33 ini adalah nilai yang pertama muncul. Jadi setelah analisis bahwa sebenarnya segini yang muncul untuk mencapai nilai optimal. Nah, lalu untuk object value contribution ini adalah total optimalnya. Di total saja 10 dan 2,67. Kalau tadi kan satuannya 1000, berarti ini 3333 dan sekian. Yang ini berarti 12.670 untuk keuntungan maksimumnya per harinya. Itu untuk tabel pertama. Selanjutnya untuk tabel kedua, di sini ada constraint dan slack. Nah, untuk constraint 1 dan 2 ini kan terkait fungsi kendala yang pertama dan kedua yang kalian dapat di soal, dimana bila kita melihat pada nilai slack atau surplusnya, di sini tertulis 0, berarti tidak terjadi perubahan, atau bisa dibilang catnya ini habis, tidak tersisa, sebenarnya tidak tersisa. Nah, kenapa yang ini bisa ada ini? Karena baik constraint 3 maupun constraint 4 itu berdasarkan soal dan fungsi kendalanya yang terbentuk, yang dilihat dari ini. Ini yang pertama, survei pasar menunjukkan bahwa bla 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 tidak lebih dari 1 ton, dan yang kedua maksimum 2 ton. Nah, dari 2 itu maka terjadi intervensi di sini sehingga dapat nilai surplusnya sekian. Itu. Nah, selanjutnya untuk tabel yang ketiga. Kemudian pada tabel yang ketiga, tabel sensitivity analysis, tabel ini kita maknai untuk melihat interval maksimum dan interval minimum yang terbentuk dari variabel ini. Nah, kita lihat pada tabel ini bahwa untuk cat luar, variabel minimumnya 1,00 dan maksimumnya 4,00, dan untuk yang cat dalam minimumnya 1,50 dan maksimumnya 6,00. Nah, maksimum dan minimum ini nanti kalian buat misalkan ada pertanyaan terkait interval maksimum dan minimum, kalian tulis fungsinya. Fungsinya yaitu, karena ini X1 contohnya, X1 kurang dari 1 lebih besar dari 4. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian ini untuk tabel yang terakhir, yang constraint.
ini kita artikan jika ditanya terkait keuntungan maksimum atau keuntungan optimum istilahnya yang terbentuk dari variabel 2 ini, dari variabel si cat ini. Nah, melihat pada tabel ini untuk constraint 1 dan constraint 2 luar dan dalam, kita lihat di kolom maksimalnya, maksimal RHS-nya ini. Nah, di mana untuk constraint 1 maksimalnya 7 atau 7000 kalau tadi ngikutin yang tadi satuannya, dan untuk yang 2 12.000. Maka keuntungan maksimumnya yang didapat segini jika dilakukan pengembangan atau hasil ini didapat setelah ada intervensi di dua fungsi kendala tadi yang di soal tadi. Tidak lebih dari 1 atau tidak sama dengan 2, itu nanti yang kalian perhatikan di soal. Jadi nanti kalau ada soal terkait itu pembahasannya seperti itu. Jika ditanya fungsi, nanti kalian tulis fungsinya. Jika disuruh tentukan berapa, ya tulis saja maksimalnya berapa, minimalnya berapa, seperti itu. Lalu nah, karena tadi soalnya itu hanya bertanya tentukan berapa ton cat yang harus diproduksi dalam satu hari, luar dan dalam. Nah, itu kalian jabarkan aja dengan nilai 7 untuk cat luar dan 12 cat dalam. Tinggal kalian bagi angka 2 ini masing-masing dengan harga aslinya, harga penjualannya, yaitu 3.000 per ton dan 2.000 per ton. Sehingga didapat nanti berapa total masing-masingnya. Jadi seperti itu, saya kira demikian untuk pembahasan terkait outputnya. Untuk laporan di praktikum kali ini tidak ada, jadi kalian gak ada laporan, cukup ya seperti biasa kirimkan screenshot absen. Dan untuk aplikasinya nanti bisa di-share di grup WA atau di Google Drive. Sama paling nanti kalian hanya masukkan input yang kalian kerjakan ini. Nah, nanti untuk uji cobanya, untuk pengganti laporannya, kalian menguji coba dengan soal yang akan diberikan. Jadi kalian inputkan ini dan inputkan jawaban dari soalnya itu. Saya kira demikian. Atas perhatiannya dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Saya dan Viola ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Terus semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.